wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putrunada dengan NIM 2003211001001 dari kelas Agribisnis A Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan dengan membudidayakan tanaman hortikultura yang ekonomis dan juga praktis. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh rumah di Indonesia mempunyai lahan pekarangan. Walaupun tidak luas, akan tetapi banyak diantaranya yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi di sini saya memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan materi penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan dengan membudidayakan tanaman hortikultura yang ekonomis dan juga praktis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pekarangan dan juga apa sih itu tanaman hortikultura. Pekarangan itu merupakan suatu lahan atau tanah yang terbuka yang berada di sekitar rumah kita. Nah, pekarangan itu sendiri dapat memberikan suatu manfaat apabila kita manfaatkan dengan baik. Nah, adapun manfaat pekarangan diantaranya yaitu yang pertama sebagai warung hidup. Jadi pekarangan ini dia bisa menyediakan berbagai jenis tanaman yang siap kita jual untuk sewaktu-waktu. Yang kedua itu sebagai ilmu hidup, yang mana pekarangan ini bisa kita tanami berbagai jenis tanaman sehingga pekarangan ini dapat membantu kita memenuhi kebutuhan pangan pada saat musim paceklik. Kemudian sebagai apotek hidup. Jadi pekarangan ini menyediakan berbagai jenis tanaman obat-obatan yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian juga ada fungsi estetikanya atau manfaat estetika yang tentunya dia memberikan suatu nilai keindahan, dan yang terakhir yaitu sebagai ekonomi. Jadi pekarangan ini dapat memenuhi kebutuhan kita. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan kita. Selanjutnya yaitu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura itu merupakan tanaman yang terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan juga biofarmaka. Jadi, bagaimana sih cara kita memanfaatkan lahan pekarangan ini? Nah, tentunya kita dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekeliling kita dan mudah kita jumpai. Jadi, langsung saja. Cara yang pertama, kita dapat menggunakan polybag. Nah, tentunya kita sudah tahu dong apa itu polybag, dan tentunya kita sudah banyak menjumpai polybag tersebut. Nantinya polybag ini akan dijadikan sebagai media tanam untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Namun, ketika kita tidak mempunyai polybag, kita dapat menggunakan pot ataupun ember bekas dan juga sisa-sisa plastik dari bungkus deterjen. Untuk penanamannya, kita dapat menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti tanah, arang sekam, dan juga pupuk kompos. Jadi ketiga bahan tersebut kita campur menjadi satu dengan perbandingan 1:1:1. Maksudnya 1 ember tanah, 1 ember arang sekam, 1 ember pupuk kompos, yang kemudian setelah siap dicampur kita masukkan ke dalam polybag. Sebelum itu tentunya kita juga sudah menyemaikan benih yang akan kita tanam. Setelah benih tersebut siap ditanam, kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, dapat kita lihat cara tersebut pada gambar berikut. Cara yang kedua, kita menggunakan pola tanam veltikultur. Veltikultur ini kita menggunakan pipa-pipa paralon bekas sebagai media tanam untuk membudidayakan tanaman hortikultura. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama, kita memberi lubang pada pipa-pipa paralon tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meletakkan tanaman yang akan ditanam pada pipa paralon tersebut. Setelah kita memberi lubang, lalu kemudian kita masukkan tanah yang telah kita campur dengan pupuk kompos dan juga arang sekam. Dapat kita lihat hal tersebut pada gambar berikut. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan hidroponik. Jadi di sini kita menggunakan air sebagai media tanam dan kita tidak menggunakan tanah dalam sistem hidroponik air ini. Air ini diberi nutrisi terlebih dahulu yang nantinya akan diserap oleh tanah untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Dalam proses pertumbuhannya, yang kemudian kita beri sumbu pada bawah tutup botol bisa menggunakan flanel atau sumbu kompor yang fungsinya untuk menyerap unsur hara yang ada pada air selanjutnya. Untuk tanamannya, tentunya kita harus menyemaikan terlebih dahulu. Nah, untuk penyemaiannya pun kita dapat menggunakan cara hidroponik juga. Jadi kita menggunakan spons atau busa yang akan kita gunakan untuk menyemaikan bibit. Jadi spons atau busa ini kita beri lubang terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam lubang tersebut benih ataupun bibit dan akan kita semaikan. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat gambar berikut. Setelah bibit tersebut sudah siap, barulah kita pindahkan ke dalam botol. Nah, cara memindahkannya pada spons tersebut kita potong-potong, baru kita masukkan ke dalam botol aqua seperti gambar berikut. Cara yang keempat atau cara yang terakhir. Jadi cara yang terakhir kita bisa memanfaatkan pagar rumah kita. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan pagar rumah kita agar tidak kosong begitu saja? Jadi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan botol bekas atau pot yang kemudian kita isi dengan tanaman dan juga pupuk. Setelah itu kita gantung tanaman tersebut pada pagar rumah kita, yang tentunya selain menambah nilai ekonomi, tanaman itu juga menambah nilai estetika pada pagar rumah kita. Jadi itulah cara pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan membudidayakan tanaman hortikultura yang ekonomis dan juga praktis. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan inspirasi untuk lebih berinovasi dalam memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.